Pemirsa, dua kelompok remaja kembali terlibat tawuran di TPU Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur. Akibat tawuran yang kerap terjadi, warga setempat resah akan terjadinya kebakaran karena kedua kelompok saling serang menggunakan petasan hingga bom molotov. Dua kelompok remaja ini terlibat tawuran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur Minggu dini hari. Ironisnya, aksi tawuran ini justru terjadi di lahan Taman Pemakaman Umum TPU Perumpung, Jakarta Timur. Aksi saling serang dengan senjata tajam, petasan hingga bom molotov membuat warga sekitar resah karena bisa menjadi penyebab kebakaran. Menurut warga sekitar, peristiwa tawuran hampir setiap hari terjadi dan para pelaku tawuran sendiri bukan warga setempat. Tawuran lagi apa gimana? Tawuran mulu, bukan tawuran lagi. Tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Merasa terganggu pada keluar. Takutan, kebakaran, bahaya main petasan. Akibat seringnya tawuran, warga terpaksa harus keluar rumah berjaga-jaga mengantisipasi terjadinya kebakaran. Warga pun berharap polisi menggelar patroli rutin karena kawasan ini kerap dijadikan tempat tawuran. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pengemudi angkot diduga menjadi korban begal oleh penumpangnya sendiri di kawasan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Korban sempat berdua melawan pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit hingga akhirnya pelaku melarikan diri. Warga di kawasan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur dikagetkan dengan aksi duel yang terjadi di pinggir jalan. Duel antara pengemudi sopir angkot dan terduga pelaku begal pun sempat rekam kamera pengawas. Korban nampak berusaha melawan pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit hingga korban tersungkur. Aksi duel ini pun menjadi perhatian warga di sekitar lokasi. Usai menyerang korbannya, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam gang tak jauh dari lokasi kejadian. Angkot itu melipir gitu, melipir, tiba-tiba dia turun di berantem kayak pukul-pukulan pakai senjata tuh. Ternyata korban yang dibacok-bacok itu supir angkotnya. Saya nggak tahu juga modusnya apa gitu, apa nodong apa nggak tahu lah, pokoknya kayak gitu. Pelaku yang langsung kabur ini diduga berpura-pura menjadi penumpang dan membegal pengemudi angkot saat kondisi penumpang telah kosong. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Setelah melakukan pencarian, tim SAR akhirnya menemukan mobil Purnawirawan Jenderal yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Namun usai diangkat, tidak ditemukan korban lain di dalam mobil. Tahan dulu, biar belakang jauh Pak, biar clear dulu sana. Petugas SAR Jakarta kembali melakukan pencarian terhadap mobil yang ditumpangi Purnawirawan Jenderal yang tenggelam di laut kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara menggunakan 3 buah perahu dan mengerahkan 13 penyelam. Setelah pencarian selama 2 hari, petugas akhirnya menemukan mobil yang ditumpangi oleh Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan, 75 tahun. Mobil itu ditemukan berjarak radius 5 meter dari titik terceburnya dengan kedalaman 6 meter. Mobil minibus tersebut pun lalu dievakuasi menggunakan krain ke dermaga. Petugas tidak menemukan korban lain dalam mobil berwarna hitam ini sementara kondisi mobil rusak. Pencarian sudah hari ketiga, hari pertama dan hari kedua itu kami terkendala dengan ombak dan juga arus bawahnya yang kuat ya, berarti cuaca memang menjadi kendala. Dan hari ini memang lautnya sangat tenang sehingga kita bisa menyelam dengan bisa lebih maksimal, sehingga dengan tadi dimulai jam 8.55 sudah menemukan objek tersebut. Itu tidak, ya sama lah, sekitar di radius 5 meter juga ya. Sebuah rumah penyimpan ratusan ribu obat terlarang di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung digerebek polisi. 2 orang pelaku diamankan beserta barang bukti 28 dus obat terlarang golongan G siap edar. Satuan Narkoba Polresta Bandung menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan ratusan ribu obat terlarang golongan G di Komplek Ria Bandung Asri Blok 3 Nomor A5 Bojong Soang, Kabupaten Bandung.
Dari hasil penggerbekan, petugas menemukan sedikitnya 28 dus obat terlarang berbagai jenis siap edar. Obat keras berbagai jenis diamankan seperti tramadol, heximer, dextro, Riklona, dan beberapa merek lainnya. Di lokasi, petugas juga meringkus kedua pelaku yang merupakan pengedar obat terlarang tersebut. Penggerbekan berawal dari kecurigaan masyarakat yang melihat gerak-gerik mencurigakan terhadap seorang yang mengontrak rumah di lokasi sejak tahun 2024. Kecurigaan dari warga kami sekitar sini, sering keluar, sering ada mobil masuk, tapi dengan cara buntutnya di belakang. Kalau kita melihat tadi hasil pengecekan ini rumah dijadikan tempat menyimpannya, transit ya. Jadi tempat transit kemungkinan dari sini ini akan diedarkan di wilayah Kabupaten Bandung ataupun di sekitar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini seluruh barang bukti serta 2 orang terduga pelaku telah dibawa petugas ke Mako Polresta Bandung. Petugas juga terus melakukan pengejaran terhadap pemilik obat keras tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.